Penggunaan istilah pajak dalam sejarah dunia ini telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu. Sejalan dengan perkembangan zaman, pajak pun terus berkembang, termasuk pengertian, fungsi, tujuan, teknis, dan teori tentang pajak, serta pemungutan pajak. Pada masa kolonial Belanda, perpajakan mulai tumbuh dan dijalankan di Indonesia. Namun, pada masa kolonial Belanda ini, pemungutan pajak dilakukan dengan memberikan upeti hasil dari pertanian maupun peternakan untuk eh, diserahkan oleh kepada pemerintah untuk kepentingan negara tersebut. Namun pada masa era reformasi perpajakan pada tahun 1983 mulailah ditetapkannya pemungutan pajak dilakukan dengan nilai tukar yaitu uang. Dengan keadaan seperti ini, maka sistem-sistem yang akan dilakukan untuk pemungutan pajak pun ditetapkan perpajakan di Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sistem pemungutan pajak, apa itu tarif pajak, dan apa saja fungsi dari pajak. Penerapan perpajakan Indonesia itu dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, jika dilihat dari steselnya, maka prinsip digunakan stesel nyata, namun pada penerapan stesel campuran atau awal tahun fiktif stesel untuk keperluan pembayaran angsuran atau PPh pasal 25 akhir tahun digunakannya stesel nyata. Jika dilihat dari asasnya, maka untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili, yang kedua untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, yang ketiga wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Jika dilihat dari sistemnya, maka penerapan adalah sebagai berikut itu sampai dengan tahun 1967, maka Official Assessment System atau awal tahun diterbitkannya SKP sementara, pada akhir tahun pajak untuk menentukan besar pajak sesungguhnya diterbitkan SKP rampung. Sistem pemungutan pajak. Pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak, akan tetapi sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa terdapat 4 sistem pemungutan pajak. Yang saya akan bahas tentang pemungutan pajak itu adalah 4. Pertama adalah Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan oleh pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi wajib pajak ini tidak perlu menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar itu. Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment. Yang pertama, besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Yang ketiga, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajaknya. Yang terakhir adalah pemerintah itu memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak wajib yang dibayarkan. Yang kedua adalah Semi Self-Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Awal tahun wajib pajak menafsir hutang pajaknya yang terhutang lalu disektor ke fiskus. Akhir tahun fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya yang terhutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun, pajak fiskus menentukan besarnya utang yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan. Yang ketiga adalah Full Self-Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak, di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus bersifat pasif atau kecuali wajib pajak menyalahi peraturan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak terutang, membayar sendiri jumlah pajak terutang, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dan terakhir adalah Withholding Tax System.
Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan beberapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayarkan pajak terutang. Misalnya, kalau misalnya PNS itu langsung terpotong dari gaji pajaknya. Selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak berutang. Macam-macam tarif pajak yang dikenal oleh hukum pajak. Yang pertama itu adalah tarif pajak yang sepadan. Itu tarif pajak yang persenannya pengenaan tidak berubah, berapapun jumlah yang dikenai pajak. Yang kedua adalah tarif pajak yang meningkat atau progresif. Pajak tarif pajak yang persenannya pengenaan semakin meningkat, manakala jumlah yang harus dikenakan pajak meningkat. Yang ketiga adalah tarif pajak yang menurun. Tarif pajak yang persenannya pengenaan semakin menurun, manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang. Yang terakhir adalah tarif tetap. Tarif tetap yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Yang terakhir adalah fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu adalah fungsi budgeter atau anggaran dan fungsi regular atau mengatur. Yang pertama itu ada fungsi budgeter atau anggaran, itu maksudnya pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Contohnya infrastruktur itu dari pengeluaran umum negara. Yang kedua adalah fungsi reguleran atau mengatur. Maksud pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contoh dari fungsi reguleran itu, pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Contoh lainnya, pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.